Almarhum tuh udah sempat dipanggil karena memang dia berjalan tuh di tengah relnya persis, dan ketika ada kereta dari belakang yang mulai mendekat ke almarhum, ada saksi mata itu udah manggil-manggil almarhum, teriak-teriak, tapi almarhum tuh kayak mengacuhkan gitu. Akhirnya tertabraklah almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Kemarin banyak nih yang request, "Bang, undang lagi Bang Agung, undang lagi Bang Agung." Yang katanya mirip Rizky Bilar. Pas gue searching di Google, oh ternyata suaminya Lesti yang penyanyi dangdut itu. Dan setelah gue kontak, alhamdulillah nih Bang Agung mau menyempatkan waktunya dan berbagi kisah pengalamannya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih, kisahnya ini bikin merinding karena ada sesuatu kejadian tragedi yang benar-benar nggak bisa dilupain. Oke, langsung kita kenalan siapa Bang Agung ini. Halo Bang. Halo. Sehat Bang Agung? Alhamdulillah Bang Badru. Main banyak nih Bang yang request nih undang Bang Agung. Dan setelah saya tanya-tanya, Bang Agung punya pengalaman horor. Nah, ini pengalaman yang sekarang apa nih, Bang? Ini pengalaman sebenarnya agak sensitif ya Bang, soalnya tentang keluarga. Oke. Sebelum kita ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah message ini. Dan juga nih buat teman-teman yang punya Spotify, jangan lupa mampir nih ke Spotify kita. Di sana ada tuh podcast horor yang bikin bulu kaki kalian merinding juga. Buat di jalan atau buat teman tidur. Langsung aja linknya ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Agung, kisah pengalaman ini? Oke, jadi dia ini anak uwa gue yang pertama Bang. Dia pernah kerja di salah satu pabrik, dan mungkin kejadian dia ibaratnya bisa sampai melakukan hal di luar nalar itu karena kehidupan dia yang tertekan. Biarpun kejadiannya udah dari tahun 2015, boleh nggak nih kita kirimin Al-Fatihah dulu lah buat dia gitu ya. Buat almarhum ya, boleh. Ya, namanya Hasan bin Yusuf. Kita bareng-bareng kirim Al-Fatihah buat dia. Semoga dia tenang di sana. Semoga ditempatin di tempat yang layak. Amin, amin. Ditempatin di surganya Allah. Amin. Al-Fatihah. Jadi awalnya mungkin almarhum ini tertekan sama gaya hidup keluarganya Bang. Dia kerja di salah satu pabrik, dan selama dia kerja ini memang dia nggak pernah ngerasain gaji yang dia dapat. Jadi uang yang dia dapat itu 100% itu diambil sama orang tuanya dia gitu. Oh, jadi gajian dia itu buat orang tua semua? Iya. Oke. Itu bukan kemauan dia. Itu kemauan orang tuanya yang minta 100% gajinya itu dikasih ke orang tuanya gitu. Jadi setiap dia mau berangkat kerja atau dia mau beli rokok gitu atau apapun lah gitu, ya dia minta sama orang tuanya gitu. Beberapa tahun mungkin dia ngerasa kayak biasa aja gitu, sampai akhirnya dia ketemu sama salah satu perempuan yang memang mau dia seriusin Bang. Tapi perjalanan cintanya dia itu maksudnya udah sampai mau ke jenjang serius. Si cewek ini tiba-tiba tuh memutuskan hubungan dengan alasan ya karena gaya hidup si calon suaminya ini, si Hasan ini seperti itu, karena disetir lah sama keluarganya gitu. Gak lama dari calon istrinya ini mutusin hubungan, si Hasan diputus kontrak dari pabriknya dia Bang. Masalah dia double lah gitu. Putus cinta, kerja
kerjaan juga udah hilang gitu ya. Awalnya tuh dia cuma kayak luntang-lantung nggak jelas gitu. Mulai pakai narkoboy, mulai pakai obat-obatan gitu. Hidup yang nggak jelas, mabuk-mabukan. Setelah PHK dan diputusin sama si ceweknya ini, Stres ya dia. stres dia bang. Sampai suatu hari itu sekitar sore itu dia jalan ke rel kereta api yang memang relnya ini deket sama rumahnya dia bang. Deket banget. Mungkin kalau jalan kaki itu kalau kita ini dari sini tuh cuma berapa langkah ya, 10 langkahan lah gitu. 10 langkahan ke rel kereta api itu gitu. Menurut saksi mata yang lihat almarhum sebelum akhirnya tertabrak lah gitu ya. Almarhum tuh udah sempat dipanggil karena memang dia berjalan tuh di tengah relnya persis. Dan ketika ada kereta dari belakang yang mulai mendekat ke almarhum, ada saksi mata itu udah manggil-manggil almarhum, teriak-teriak, tapi almarhum tuh kayak mengacuhkan gitu. Akhirnya tabraklah almarhum. Tabrak itu. Di hari itu juga si saksi mata langsung lari dong, nyamperin almarhum dan ternyata dia kenal sama almarhum kan. Dia langsung ngabarin keluarganya karena memang deket banget dari rel, nyamperin keluarganya dan keluarganya dia langsung ngabarin gua karena memang rumah gua sama rumah almarhum pun nggak jauh bang, nggak jauh banget gitu. Ngabarin, akhirnya gua nyokap sama adik gua itu datang ke sana dan di hari itu juga kita melakukan pencarian jenazah korban yang ternyata itu seluruh anggota badannya itu udah ampar-amparan, aur-auran, dan ancur-ancuran. Dan setiap warga yang membantu mencari itu bahkan sampai dikasih satu orang itu satu plastik hitam dan capitan kayu untuk mencari organ tubuh dan daging-daging korban yang tercecer lah gitu. Dan gue salah satu orang yang ikut mencari anggota tubuh almarhum bang. Karena kejadian tertabrak itu kan sore ya tadi gue bilang ya. Dan di hari itu juga kita langsung melakukan pencarian bang. Jadi melakukan pencarian itu mungkin dari startnya jam 5. Jam 5 sore? Jam 5 sore startnya kita udah mencari jenazah korban gitu. Dan anggota tubuh dari yang kita cari itu yang masih utuh banget cuma tangan kanan kiri sama kaki sebelah kanan. Selebihnya kita nggak nemu. Dari puluhan orang yang dikasih kantong plastik sama uak gue itu, termasuk gue yang ikut nyari juga. Kadang gue kalau mikirin masih merinding bang. Gue bener-bener nemu dan baru pertama kali di hidup gue itu gue ngeliat potongan daging manusia yang bener-bener gue ambil, gue masukin ke plastik, jadi kayak daging ayam. Yang gue rasa kayak daging ayam gue ambil di pesisiran rel, bener-bener gue capit, gue masukin ke plastik. Itu gue nyari sepanjang rel yang ada di situ, gue nemuin potongan daging dan satu yang paling gue bikin sampai hari ini tuh nggak bisa lupa, gue nemuin matanya almarhum. Bener-bener mata gue nemuin, gue capit, gue masukin ke dalam. Itu yang sampai hari ini gue masih kayak merinding bang, karena memang gue sama almarhum pun deket gue sama dia. Nah di situ pun aparat kepolisian sempat datang sih bang, cuma memang nggak ada identifikasi atau apa, nggak ada, karena memang ini kan murni kecelakaan. Murni, bukan maksudnya atau didorong atau apa, enggak. Ini murni ibarat dia gitu, karena memang ada saksi mata yang lihat gitu. Setelah pengumpulan organ tubuh beliau almarhum, memang ada satu organ yang memang di saat itu nggak ketemu bang. Itu otaknya beliau. Otaknya nggak ketemu. Yang kemungkinan setelah ditelusuri, ternyata memang kepalanya beliau ini tuh terbelah 2 retak. Jadi mungkin isi otaknya ini mental gitu atau gimana nggak paham. Pokoknya memang di tengkorak kepalanya dia kosong dan dia retak terbelah 2 gitu. Mungkin mata yang gue dapet tuh mungkin karena memang hancurnya kepalanya dia itu, makanya matanya juga ikut mungkin ikut lepas lah dari tengkoraknya dia gitu ya. Setelah pencarian sampai jam 8 malam, kita keluarga mutusin untuk stop dulu
Tapi ibunya almarhum ini minta untuk ya udah dikuburin aja daripada disimpan seperti itu. Oh, sisa-sisanya itunya ya. Padahal menurut dari beberapa warga juga mending jangan dulu karena memang masih banyak anggota tubuh yang belum ketemu. Dari maksudnya warga itu bisa berkesimpulan seperti itu ya karena memang yang kita temuin pun itu kan kayak potongan-potongan daging kecil-kecil bang, benar-benar hancur bang. Jadi takutnya masih ada sisa-sisa daging yang masih ada di daerah-daerah situ. Maksudnya warga itu tunggu sampai besok aja gitu. Tapi ibunya almarhum minta untuk dikuburin hari itu juga, ya mau nggak mau. Iya. Biarpun otak itu belum ketemu sebenarnya. Jadi anggota tubuh yang masih utuh ini dibalut sama kain kafan dan daging-daging, potongan daging yang warga temuin itu digabungin jadi satu, dimasukin ke plastik besar jadi udah gitu aja, nggak pakai papan, nggak pakai apa, cuma kayak nguburin bangkai tikus. Dikafanin yang bagian utuhnya, bagian plastik besarnya ini yang daging-dagingnya itu ada di samping kain kafannya, udah kayak gitu aja. Karena di malam itu memang penguburannya udah larut ya bang, udah jam 10-an, akhirnya nggak diadain ini namanya tahlilan dulu, rencananya besoknya gitu. Dan gua nyokap sama ade itu memang nginep di situ bang. Memang kita niatnya dari awal pengen nginep sampai hari ke-7, sampai selesai acara tahlilan lah gitu. Di malam pertama setelah penguburan itu, jadi almarhum ini kan memang tidur terpisah dari rumah keluarganya. Tapi maksudnya bukan beda rumah, cuma maksudnya kamarnya dia ini adanya di depan rumahnya dia. Tapi pintunya dia ini bisa dibilang kayak berhadapan sama pintu rumahnya dia bang. Berhadapan gitu sama pintu rumahnya dia. Jadi kalau kita mau masuk ke rumahnya dia otomatis lewat dari kamarnya dia gitu. Di hari pertama itu awalnya tuh gue pengen beli rokok bang. Beli rokok karena tadi gue bilang setiap kita keluar termasuk lewat kamarnya dia. Dan almarhum ini memang anaknya seneng gitaran banget. Gua keluar malam itu sekitar jam 12, gua mau beli rokok. Dari dalam itu gua kedengar jelas ada suara orang yang ngejrengin gitar bang. Oh, suara gitar ya. Dari dalam kamar almarhum. Tadinya gue pikir si Yudi, adanya dia yang cowok tadinya. Jadi pas pergi itu gue gak menghiraukan. Setelah mendengar itulah gitu. Gue balik, pintu dari dalam digedor. Dan gedorannya pun bukan gedoran diketok bang. Kayak gue ngerasa kayak dia ngegedor ini pakai ginian tangan. Duk-duk gitu. Iya. Beda kan kalau diketok gini sama gini beda suaranya bang. Gue ngerasa seperti itu. Gue masuk ke dalam. Gue nanya sama Wak, di kamar Hasan ada yang nempatin? Nggak ada, yang kenapa? Tadi Agung denger ada yang main gitar. Terus pas pulang ada yang ngedor dari dalam. Wah, gue nggak percaya. Akhirnya dilokit lah ke kamar si Hasan. Dan emang bener nggak ada siapa-siapa. Ditanya ke adiknya, ya adiknya memang nggak ke situ. Nggak ke situ. Dan memang bentuk kamar Hasan yang dari pertama kejadian sampai gue mendengar itulah gitu. Ya posisinya masih sama seperti itu. Belum dirubah sama sekali gitu. Nggak ada apapun. Di hari yang sama, jam 2 malam, tiba-tiba adiknya dia yang nomor 2 ini kesurupan bang. Adiknya dia yang nomor 2 kesurupan. Dan di obrolan dia ini, si Hasan ini memang benar-benar tertekan sama hidupnya dia. Karena gue juga kalau misalkan ceritain dia ini, apa ya, kayak pengen nangis juga bang. Maksudnya, pas ini dia masih muda banget gitu. Masih muda banget maksudnya. Ya semoga dari cerita gue juga, teman-teman ini bisa ngambil sisi positif dari kisah saudara gue ini gitu kan. Maksudnya, ya maksudnya masa mudanya dia gitu, bisa dibilang kayak diambil sama keluarganya sendiri gitu. Maksudnya, gue pun anak cowok gitu. Gue pun cowok. Ketika kita kerja kan kita juga punya keperluan sendiri bang. Kita punya temen yang mungkin teman kita punya baju baru, sepatu baru atau apa gitu kan. Kita juga pengen beli gitu kan. Tapi kita nggak bisa, padahal kita kerja gitu. Apalagi gue juga sering ngobrol sama dia gitu kan. Sering main juga sama dia, sering nongkrong bareng sama dia gitu. Ya kayak sedih aja gitu.
Kalau inget-inget lagi kejadian ini tuh keinget sedih aja lah gitu. Di malam yang sama itu jam 2-an, adiknya dia itu kesurupan itu ngeluapin lah dia apa yang selama dia hidup ini ya dia alamin lah. Kalau dia tertekan, dia ngerasa stres dari pertama kali dia kerja gitu. Dan dia minta tuh anggota tubuh yang belum ketemu itu dicari sampai benar-benar ketemu. Karena memang otaknya dia kan belum ketemu. Terus ada beberapa mungkin daging-daging kecil yang memang seharusnya kan nggak boleh kalau menurut gue ya. Seharusnya nggak boleh orang meninggal tuh menyisakan entah itu jari atau apa, itu nggak boleh sebenarnya kan. Dia minta itu dicari, benar-benar dicari sampai ketemu gitu. Di hari yang sama juga nyokap ini niatnya mau sholat tahajud bang. Terus sekitar jam 3-an lewat, kayaknya lewat dikit lah, jam 3-an lah kita ini, jam 3-an. Nyokap mau sholat karena memang posisi rumah dia ini, rumahnya masih rumah zaman dulu ya gitu. WC-nya itu masih WC timba, air timba gitu. Tarik gitu ya? Yang ditarik gitu kan. Nah nyokap nih mau sholat tahajud niatnya. Dan memang kamar mandinya ini kan ada di belakang banget. Itu malah dulunya itu setiap kali gue main ke situ tuh gue kalau mau BAB apa tuh biasanya tuh di jamban, tapi alhamdulillah udah punya WC sendiri, tapi WC-nya masih sederhana bang, masih sederhana WC gue. Nah di situ nyokap lagi nimba, ada yang manggil nyokap katanya bang, Bibi, dan itu jelas banget di kupingnya dia bang katanya, di kuping nyokap jelas banget katanya gitu. Dipanggil lagi, Bibi, manggil lagi bang. Nah anehnya nyokap gue tuh kayak nyaut katanya. Masih panggil yang kedua. Kenapa San? Nyaut begitu. Oh, nyaut ya. Kayak respect dia tapi bang katanya. Refleks gitu ya. Refleks gitu ya, refleks itu. Nah nggak lama dia nyaut begitu. Tiba-tiba dia mau balik badan, dia mau udah selesai wudhu lah gitu, dia mau balik badan. Tepat katanya di pintu masuk kamar mandi itu si Hasan udah di situ bang. Si Hasan udah di situ. Dengan kondisi tubuh itu udah hancur, kepalanya katanya retak, bolong, dan nyokap gua anehnya ngeliatnya kepalanya si Hasan tuh kayak tengkleng begini bang. Jadi kayak nggak ada lehernya, kayak nggak ada batang lehernya, gitu. Tengkleng begini, tangan kanan kirinya utuh, kakinya satu, dan badan itu hancur, bolong. Itu yang dilihat sama nyokap gua bang. Sampai akhirnya nyokap gua tuh pingsan di situ. Pingsan di situ bang. Gua nggak denger. Lari langsung ke WC dan lihat nyokap tuh udah ngegeletak di situ gitu. Di pagi harinya itu gue tuh minta untuk dilakukan pencarian lagi karena mungkin memang masih ada anggota tubuh yang belum ketemu gitu kan. Akhirnya jam 7 pagi kita start, kita cari lagi dari ujung ke ujung rel, kita cari lagi, tapi otaknya masih belum ketemu bang. Otaknya itu ya. Dan kayak tadi gue bilang, kan kakinya dia cuma satu tuh yang ketemu. Kaki sebelah kirinya pun tuh sebenarnya bukan yang nggak ketemu, cuma mungkin kemungkinannya hancur gitu. Karena memang ada warga yang memang nemuin dari betis sininya tuh nemuin, cuma untuk sini enggak. Kaki telapaknya ditemuin, tapi untuk sini enggak. Tapi untuk yang sebelah kanan itu utuh segini, utuh sampai paha gitu. Akhirnya kita lakuin pencarian lagi di pagi itu, dan bener bang masih banyak kayak kucilan-kucilan daging kecil-kecil itu yang udah mulai menghitam tuh masih ada di selipan-selipan rel, masih banyak banget gitu. Akhirnya kita kumpulin ulang lagi, kita cari lagi gitu kan. Dan kita kuburin lagi di sebelah kuburannya dia, cuma nggak kita bongkar, cuma kita kubur di sebelah kita kubur di samping kuburannya dia gitu kan. Di hari kedua akhirnya kita ngadain tahlilan. Karena yang pertama kan nggak mungkin, jadi yang kedua, hari kedua setelah meninggalnya beliau kita ngadain tahlilan. Di situ ada saksi mata dari tetangga depan rumahnya beliau ini. Dia orang pertama yang datang bang ke rumah almarhum. Dan katanya pas dia masuk ke dalam itu, dia ngeliat ada almarhum lagi duduk di samping tembok bang. Samping tembok. Jadi nyender gitu. Keadaannya dia tuh katanya sila kayak orang mau tahlilan aja. Dia ngeliat gitu. Terus dia teriak, dia ngasih tahu sama bapaknya almarhum, Pak Edi,
ada si Hasan di dalam katanya gitu. Mana coba, dicari tapi nggak ada. Padahal katanya dia ngeliat jelas banget pas dia bawa masuk ke dalam rumahnya itu, dia ngeliat ada si Hasan di dalam lagi duduk bang, kayak mau ikut tahlilan gitu, tapi dengan bentuk yang sempurna. Waktu itu akhir tahlilan dilakuin. Selesai tahlilan, biasanya kan kita orang Islam itu ngadain namanya kayak tadarus Al-Quran ya untuk almarhum gitu kan ya. Ngaji-ngaji malam gitu. Ngaji-ngaji malam ya. Dan karena memang kamarnya rumah gua itu kan nggak cukup untuk tidur gua sama keluarga gua, akhirnya gua sama keluarga gua itu tidur di depan bareng sama yang pernah ngaji di ruang tamu gitu. Tidur di situ rame-rame. Sekitar jam 12-an itu, karena memang yang tadi pertama gue bilang, kamar almarhum ini kan ada di depan rumahnya dia kan, rumah wak gue, dan pintunya itu bisa dibilang kayak ini pintu rumah wak gue dan ini pintunya dia. Jadi kelihatan kalau misalkan dibuka gitu. Dan memang selama tahlilan atau pengajian itu pintu rumah wak gue tuh nggak pernah ditutup bang. Jadi selalu dibuka gitu. Jadi dari dalam itu bisa kelihatan bisa kelihatan keluar lah gitu ya. Itu gue lagi tiduran, udah mau tidur, nyokap udah tidur, adik gue udah tidur. Tiba-tiba dari dalam itu gue ngelihat di kamarnya almarhum itu tiba-tiba kayak ada yang masuk bang. Tapi berbentuk bayangan gitu. Bayangan? Masuk ke kamar almarhum. Masuk dalam kamar almarhum. Gue awalnya tuh nggak menghiraukan apa yang gue lihat karena memang nggak terlalu jelas. Yang gue lihat cuma bayangan aja masuk dalam kamar almarhum gitu. Sampai akhirnya nggak lama bayangan itu masuk, pintu kamarnya dia digedor lagi bang. Tapi ini lebih kuat. Karena yang gue lihat tuh kamarnya dia tuh pintunya sampai benar-benar goyang gitu. Tapi anehnya, padahal di samping gue tuh ada yang ngaji. Dia nggak dengar apa-apa. Cuma gue yang lihat, cuma gue yang denger. Yang ngaji tuh nggak dengar suara gedoran itu? Nggak dengar, padahal posisi dia justru lebih dekat ke kamarnya Bang Hasan, Hasan ini. Tapi malah cuma gue yang lihat. Pas gue ngeliat itu, gue denger itu, gue tanya sama dia, denger gak ada suara gedoran pintu? Di mana? Itu di kamarnya Hasan gitu. Enggak ada gitu. Beneran tadi aku denger gitu. Enggak ada apa-apaan gitu. Coba lihat ada orang kali di dalam gitu. Padahal tuh posisinya dia lebih dekat ke kamarnya Hasan bang dibanding gue. Tapi gue doang yang lihat, dia nggak sama sekali. Dia nggak sama sekali ngeliat gitu. Terus sekitar jam 1-an, adik gue mau kencing katanya. Dia ke WC. Pas dia ke WC, dia mau gayung air gini bang, tuh kayak dia ngeliat kayak ada darah yang ikut dia serok gitu. Paham gak maksudnya bang? Iya. Pas dia gayung air gini, dia mau cebok, katanya dia ngerasa kayak ada darah yang ikut dia gayung gitu. Tapi di air bawahnya katanya putih. Cuma di sininya katanya di gayung itu merah. Awalnya dia ngira kayak penglihatan dia kali yang salah gitu kan. Terus dia bayar gini, ternyata berdarah, baunya amis bang. Dia keluar WC, dia teriak, manggil emak gua. Sama emak gua disamperin ke WC-nya, gak ada apa-apa. Padahal dia sampai sumpah-sumpah, dia bilang, sumpah mak, katanya Mega ngeliat sendiri, Mega nyerok, di bawahnya putih, tapi yang Mega serok itu darah. Mega sempet siram begini, itu baunya amis. Tapi pas nyokap ngeliat gimana? Gak ada, itu air biasa bang. Air putih? Iya. Di hari yang sama, di jam yang sama juga, adiknya dia ini memang kan kayak igak jarang ya bang, yang tadi pertama kesurupan itu. Dia kayak igak jarang, di dalam kamar ini tiba-tiba dia kesurupan lagi bang. Tapi anehnya di sini dia tuh minta rokok. Yang kesurupan itu ya? Minta rokok, dia keluar, dia kan manggilnya kan nama bapaknya itu Baba Umi orang Betawi gitu. Mbak, minta rokok Mbak. Cara ngomongnya Hasan, bukan cara ngomongnya dia, bukan ngomongnya Tepuah. Mbak, minta rokok apa Mbak gitu. Lalu ngapa lah minta rokok? Dia jalan ke rel, cuma sama keluarga gue itu nggak dihalau dulu bang. Maksudnya mungkin dia mau nunjukin sesuatu atau apa gitu kan. Maksudnya selama dia nggak apa sih ya kayak berontak atau kayak ngamuk-ngamuk, coba dilihat dulu gitu kan. Diikutin sama keluarga, dan dia tuh ternyata nggak nyari apa-apa, cuma kayak jalan aja di rel. Jalan sendirian di rel gitu kan. Setelah itu udah dia pingsan, jatuh, kita balik ke dalam rumah, pengajian tuh dilanjutin lagi. Tapi di sini keluarganya minta itu buat ngajiin di 2 tempat, maksudnya di dalam sama di kamar almarhum. Tapi yang ngajiin tuh gak ada yang mau bang waktu itu.
nggak ada yang berani gitu. Di kamar almarhum ini nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani bang, nggak ada yang berani masuk. Nggak tahu kenapa, cuma nggak ada yang berani masuk gitu kan. Akhirnya udah pengajian di tengah aja gitu. Malam itu juga sekitar jam 2-an itu giliran gue bang, gue ngajiin. Giliran gue ngajiin, pas gue duduk ke WC itu ada yang manggil gue bang. Gung, Gung, ikut ayo Gung. Karena emang gue sama dia tuh deket banget bang, sebenarnya deket banget sama dia. Entah kenapa gue tuh kayak dalam hati ngomong gini, jangan ganggu kasihan orang rumah gitu. Dalam hati tapi gitu, karena ya kasihan sama dia juga gitu. Maksudnya tapi kasihan juga sama keluarga juga. Kalau misalnya maksudnya setelah dia meninggal dia begini gitu kan ya gitu. Dalam hati gue kayak ngomong, udah jangan ganggu gitu. Kasihan Uwa, kasihan orang rumah, kasihan Baba gitu. Gue bilang kayak gitu dalam hati gitu. Gak lama di situ, gue selesai wudhu. Jadi WC-nya dia itu kan ada pintu lagi bang. Ada pintu lagi mau ngarah ke dapur. Nah di dapur itu, di samping pintu itu ada kayak jendela segini gedenya lah gitu. Ada kacanya, kaca tembus yang memang gak pernah ditutup. Gak pernah ditutup bang. Dan tiba-tiba tuh, gue ngeliat kayak ada tangan, cuma tangan doang bang. Di jendela itu kayak ngawer-ngawer. Ngawer-ngawer di jendela begini. Cuma gue masih belum takut, karena gue pikir, udah cuma tangan doang gitu kan ya. Gue masuk ke dalam, gue cerita sama nyokap. Mak, tadi Hasan manggil-manggil gitu. Aku disuruh ikut. Cerita sama nyokap gitu bang. Terus gak lama aku ngeliat ada tangan di jendela gitu. Udah jadi pikirin ngaji-ngaji. Gue ngaji tuh bang, dan anehnya setelah kejadian kesurupan itu nggak ada warga itu, biasanya warga sampai subuh baru pulang ya, dan di situ benar-benar nggak ada warga yang di rumahnya dia bang. Jadi selesai ngaji yang orang terakhir, gue ngaji, udah orang pada pulang di malam itu. Tuh aneh bang. Jam berapa itu? Jam 2-an. Jam 2-an pada Iya, pulang. pada pulang. Biasanya itu sampai subuh. Iya, iya. Sampai subuh baru pada pulang gitu kan. Tapi itu di malam itu setelah kejadian kesurupan, mungkin warga juga pada takut tuh gimana, nggak ngerti, karena memang di situ banyak orang kan pas kesurupan itu. Tumben-tumbenan lah itu jam 2 itu pada pulang gitu, bersepi gitu. Akhirnya gue ngaji sendirian. Nyokap tidur. Gue ngaji sendirian di situ, tiba-tiba tuh dari depan kamarnya dia itu kayak ada darah ngocor gitu bang, ngalih dari selak pintunya dia. Mungkin kalau orang yang awam sama gini-ginian mah gak bakal percaya kali ya, tapi gue ngeliat bang kayak ada darah dari bawah pintunya dia itu ngalir begitu. Mungkin gue pikir itu juga yang dilihat sama adik gue mungkin gitu. Darah itu mungkin gitu. Darah yang sama, dan itu gue ngeliatnya dari pintu bawah selak kamarnya Hasan. Tapi gue nggak ada respon apa, maksudnya nggak teriak atau gimana, cuma ngeliat aja gitu, udah gitu. Gue ngaji lanjut, segala lama dipanggil lagi bang sama Hasan. Gung, ikut ayo Gung. Gue kayak diajak sama dia gitu. Gue bawain nyokap. Nyokap mulai parno. Gue ceritain kayak gitu. Maksudnya kayak takutin nyokap tuh gue beneran diajak bang. Karena biasanya katanya kalau orang yang udah meninggal ngajak gitu, biasanya kita diajak gitu kan. Nyokap mulai parno. Akhirnya di malam itu juga nyokap minta sama uak gue tuh buat pulang gitu. Tapi uak gue tuh nggak izinin karena memang nggak ada siapa-siapa lagi di situ gitu kan. Memang keluarganya dia tuh ya cuma gua doang gitu kan, yang ada di Bekasi lah gitu kan. Yang lain tuh pada merantau gitu. Sekitar jam 3-an gua keluar ngaji, nyokap usul gantian. Udah mak gantian mah ngaji mah gitu. Aku ngantuk gitu. Udah gitu. Gua mau ke lantai, tiba-tiba tuh gua ngeliat Hasan duduk tepat banget di samping uak gua bang. Tepat di samping uak gua dia duduk, tapi posisi dia normal. Dan uak gue ini nggak sadar ada dia di sampingnya. Padahal uak gue tuh lagi zikiran di situ bang. Tapi uak gue nggak ngeliat ada dia di sampingnya dia. Gitu. Padahal gue ngeliat jelas di sampingnya uak gue itu ada Hasan di situ. Tapi dengan posisi yang badannya normal gitu. Nggak hancur gitu. Nggak hancur bang. Dan baju yang dia gunakan pun baju terakhir yang dia pakai pasti. Gue cuma ngomong ke nyokap doang. Gue kalau apa-apa ngomong ke nyokap. Karena gue nggak pengen bikin kayak hati gue gitu kan, maksudnya namanya kehilangan anak, nggak pengen bikin kayak dia bikin kacau gitu kan. Kalau misalkan tahu anaknya
diomongin orang atau gimana gitu kan ya. Cuma ngomong ke nyokap, mak, aku ngeliat Hasan tuh di sampingnya Baba gitu. Udah jangan liatin, tidur aja. Tidur. Keesokan harinya itu pagi jam 8, orang tuanya dia tuh orang pinter bang. Minta pendapat lah gitu, minta saran tentang di mana lah gitu letak otaknya si Hasan ini berada gitu kan. Karena memang sampai hari ketiga dia meninggal pun belum ketemu gitu otaknya gitu. Tapi dari orang pinter ini juga nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada penerangan jalan lah gitu kan buat ngasih tahu di mana otaknya beliau gitu. Di hari ketiga itu, di malamnya itu ada warga samping rumahnya dia, itu kan memang dia dagang jualan es mambo dan biasanya memang Hasan itu suka beli sama dia bang, suka beli sama dia. Nah itu katanya jam 12-an rumah dia itu ketok-ketok, katanya beli beli es gitu. Nah dia ngerasa aneh jam 12 malam ada yang ketok-ketok, ada yang beli es. Dia keluar kamar, dia teriak, udah nggak ada, udah malam gitu kan, teriak kayak gitu. Masih nyaut, beli es gitu kan. Dibuka sama dia, nggak taunya ada Hasan di depan rumahnya dia bang. Dengan kondisi hancur-hancuran. Dan dia tuh, si Hasan ini kayak minta pertolongan tapi ngebisikin pas dia lari. Maksudnya pas dia buka pintu dia ngeliat Hasan, dia balik, dia lari, dia teriak. Di kupingnya dia kayak minta pertolongan, tolong. Yang tuh es tuh langsung kabur gitu. Iya. Kaget. Dia ngeliat, dia kaget, dia masuk ke dalam, katanya di kupingnya dia tuh kayak ada yang teriak, tolong. Gitu bang. Di hari keempat, kita keluarga tuh ngerimpung lagi buat nyari orang pintar lagi yang bisa nemuin otaknya almarhum ini. Kita maksudnya ngasih jalan lah gitu kemana otaknya almarhum. Karena memang mungkin pemikiran keluarga ini almarhumnya begini karena memang belum sempurna pemikiran keluarga gitu ya. Akhirnya nyari orang pinter, tapi sampai hari keempat itu tetap nggak ada jalan yang bisa ditemuin bang. Nggak ada orang pinter yang bisa ngasih jalan, bisa ngasih tahu di mana otaknya almarhum. Sampai hari keempat itu. Di malam harinya itu niatnya, jadi sepupu gue ini anak dari adik nyokap gue ini pengen nempatin kamar Hasan. Niatnya karena memang dia mau kuliah di Bekasi tuh. Cuma sama keluarga itu memang nggak dikasih awalnya itu bang. Cuma si anak ini tetap paksa gitu, nggak apa-apa wah gitu, aku berani kok gitu. Tapi kalau ada apa-apa wah nggak tanggung jawab ya. Iya nggak apa-apa gitu, berani pokoknya gitu. Ditempatin sama anak bang, kamar Hasan itu hari keempat dia meninggal tuh. Masih bahasa kasar, masih wangi-wanginya dia lah gitu ya. Ditempatin sama dia, ya bener. Pas pengen acara tahlilan, itu kan acara tahlilan biasa habis isya ya. Habis isya, jam 7-an itu dia lagi di dalam, tiba-tiba gitar yang ada di atas itu, di atas apa? Di atas tembok, itu kayak ada yang ngelempar bang. Ada yang ngelempar di atas digabungin gitu. Ke arahnya dia bang. Itu baru hari pertama dia dari kamar Hasan. Lari dia ngabrit, dia teriak gitu. Wah tolong wah, kenapa? Itu ada yang lempar gitar dari atas gitu. Kan gua udah bilang jangan dulu, ntar aja gitu. Tuh bocah langsung sawan bang. Dari gitar dari atas itu dilempar ke bawah ke arahnya dia gitu. Bener-bener ke arahnya dia gitu. Akhirnya tuh kamar gak ditempatin lagi. Akhirnya ngedon juga, dia takut. Dia minta pulang. Nah ini dia milih buat ngekos bang, sepupu gue itu gitu kan. Padahal baru itu doang yang dia lihat kan, gimana kita orang yang ada di situ gitu kan ya. Nah di hari keempat itu selesai dari tahlilan, adanya Hasan kesurupan lagi bang. Nyerupin lagi, ini memang itu juga jarang ada kesurupan. Yang kemarin itu ya? Yang kemarin itu dia kesurupan lagi. Dan ternyata dari situlah baru warga itu kayak buka mulut dalam artian kayak ternyata banyak warga juga yang selama 4 hari sepeninggalan beliau ini baik yang lihat juga. Ternyata gitu. Ada yang depan rumahnya dia katanya ngeliat si Hasan ini katanya jalan dari rumah ke rel. Ada yang katanya ngeliat si Hasan ini katanya jalan di rel gitu, kayak yang pertama dia mau gitu kan. Itu baru kebuka. Nah mereka itu katanya nggak mau bilang sama keluarga Hasan ini ya karena
menghargai perasaan keluarganya Bang Hasan gitu Bang. Padahal katanya sebenarnya bukan cuma kita orang yang ada di rumah yang diganggu gitu. Dari warga sekitar juga ada juga beberapa yang lihat ternyata gitu, termasuk yang belakang rumahnya dia gitu kan ya. Jadi bukan cuma kita gitu kan ya. Nah, itu di hari keempat. Di hari kelima itu nyokap tuh minta buat udah Yon gue balik dah gitu. Ini anak gue minta pulang terus gitu kan. Udah gak enak juga di sini gitu. Terus akhirnya baliklah gue ke rumah di hari kelima itu, balik ke rumah. Tapi nyokap tuh sampai rumah kayak kepikiran Bang, kayak kepikiran kayak kasihan juga gitu kan, di sana gak ada siapa-siapa juga gitu kan ya. Apa wak gue juga ibaratnya memang keluarga besar juga, keluarga besar gue cuma gue doang, gak ada siapa-siapa lagi gitu kan ya. Balik lagi Bang akhirnya pulang lagi, balik ke sana lagi gitu kan. Balik ke sana lagi, cuma adik gue gak ikut, gue coba berdua doang nemenin nyokap gitu kan. Sampai di sana nginep tuh gue nyampe di rumah wak gue tuh malam-malam jam 8 Bang. Sebelum kelar dari Thailand gue udah nyampe sana gitu kan. Sekitar jam 10 jam 11-an kalau nggak salah itu orang udah nggak ada yang ngajiin Bang. Udah nggak ada yang mau ngajiin sama sekali. Ngaji malam itu ya. Udah nggak ada yang mau sama sekali. Gue nggak ngerti kenapa gitu. Tapi memang hawa rumahnya wak gue itu kayak memang udah mulai agak lain Bang. Kayak mulai kayak agak gersang, mulai kayak badan tuh kalau misalnya masuk rumah dia tuh kayak greges gitu. Dan nyokap gue pun ngerasain itu gitu. Setiap masuk rumah dia tuh kayak greges ke badan gitu, kayak merinding kayak gimana gitu kan ya. Kayak greges sendiri gitu. Nah warga itu pun yang biasanya pernah ngaji, anak mudanya nggak ada yang mau ngaji, nggak ada yang mau ngaji sama sekali gitu. Akhirnya ya udahlah kata nyokap gue kita aja ngajiin dah gitu. Akhirnya gue yang ngajiin, nyokap ngajiin ganti-gantian gitu kan. Nah pas giliran gue ngaji sekitar jam 12-an itu, gue tuh kayak nggak tahu kenapa Bang, kayak penasaran, pengen lihat kamar Hasan. Entah kenapa tuh, kayak penasaran pengen lihat kamar dia. Kayak ada yang narik gitu Bang, buat lihat kamar dia gitu. Gue coba buka kamar dia gitu. Tapi padahal kamar itu gak pernah dikunci, tapi pas gue buka itu kayak ada yang nahan dari dalam Bang. Padahal kamar dia gak pernah dikunci, dan uang gue bilang pun itu gak dikunci. Tapi kayak di dalam itu kayak ada yang nahan kamar dia gitu. Pas gue ketek-ketek pintu tuh gak bisa kebuka-buka. Kayak di dalam itu kayak ada yang nahan tangan gitu. Terus gue bilang sama gue, minta kunci Wak, kamar Hasan gak dikunci Gung. Masuk aja gitu, mau apa ini Bang? Gue alasan ngambil gitar. Gak mau ngambil gitar doang gitu kan ya. Gak dikunci sama Wak gitu. Gue coba buka lagi, tetap gak bisa Bang. Kayak di dalam tuh kayak ada yang nahan gitu. Jadi kayak gue buka begini, di dalam tuh kayak ada yang nahan begini gitu. Jadi gak bisa bener-bener gak bisa kedorong sama sekali gitu. Gak bisa kedorong sama sekali. Gue minta tolong sama Wak gue, coba buka Wak, kamar Hasan Wak gitu. Dibuka sama Wak gue, bisa. Bisa sama Wak gue Bang. Terus entah kenapa tuh gue kayak rasa penasaran, terus kayak emang gue juga deket sama dia gitu. Maksudnya yang hawa takutnya itu kalau kita deket sama orang, dia pun dia yang buatan entah dia jadi hantu atau jadi apa, kita kayak nggak takut-takut banget sebenarnya Bang. Iya, karena memang kita udah kenal deket dia gitu kan. Terus gue bilang sama gue, Agung tidur ya di sini gitu sehari gitu. Berani Wak nggak apa-apa gitu kan ya. Tidur tuh gue Bang di kamar dia tuh, rebah-rebahan tuh. Maksudnya kayak coba kayak bukan nantang sebenarnya, tapi kayak lebih ke penasaran. Bukan nantang tapi lebih kayak penasaran aja gitu kan ya. Gak apa-apa, berani Wak gitu. Yaudah, tidur tuh gue di kamar dia. Jam 12-an tuh pintu jendela kamarnya dia tuh kayak ada yang ngetok-tok begini Bang. Tok 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 tok. Tok 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 gitu, dimain-mainin lah gitu kan ya. Udah mulai berasa nih. Gue bilang wah udah mulai berasa, udah dateng kali dia ini ya. Dan kalau lama dari situ, dari suara ketok-ketok di jendela itu gak gue hirauin semua Bang, gak gue hirauin. Cuma tak kenapa gue tuh ngomong, tapi bersuara ini ngomongnya Bang. Gue bilang sama dia, di mana gitu. Ya Agung tidur kamar A nih gitu. Gue gitu Bang. Gitu. Sini kalau emang ibaratnya di sini gitu. Nah, tiba-tiba pintu lemarinya itu dibuka tutup Bang, kayak dia mainin. Buka tutup. Demi Allah Bang, gue nggak ada rasa takut. Aneh. Itu gue nggak ada rasa takut sama sekali. Karena memang mungkin niatnya gue memang penasaran ya gitu kan, penasaran karena memang ini abang gue gitu kan, ibaratnya gitu kan ya. Mungkin itu kali yang bikin gue tuh nggak takut kali ya. Dibuka tutup. Udah sini kalau emang ada mah gitu. Duduk sini sama aku ngopi bareng gitu. Gue ngomong gitu Bang. Kayak bener-bener gak ada rasa takut sama sekali. Gak lama kemudian gitarnya dia jatuh. Brak ke bawah. Jangan main gitar, udah sini duduk gitu kan. Jadi kayak selama gue ngomong gitu tuh dia kayak aktif gitu. Dan gue ngerasa kayak memang dia ada di sini sebenarnya gitu. Cuma dia mungkin belum nampakin diri ke gue atau gimana, nggak paham gitu ya. Tapi kayak aktif gitu.
Dari dia ada di situ ya. Gue juga ngerasa bang, gue ngerasa kayak memang dia ada di situ gitu. Dan entah kenapa gue bener-bener gak ada rasa takut sama sekali, gak ada rasa takut sama sekali gitu. Karena gue ngerasa kayak, paham gak sih bang, maksudnya kalau kita deket sama orang, kenal sama orang gitu, dia meninggal, jadi kita biarpun dia mau jadi apapun kita ya udah gitu, ngerti nggak maksudnya? Iya, Kayak gitu aja. Kayak bukan takut, kayak penasaran dan pengen tahu aja gitu. Iya, pengen tahu aja sebenarnya gitu kan. Ada di pikiran gue pengen tahu aja sebenarnya gitu kan. Dan gue rasa memang kayak dia ada di situ gitu kan, dari dia ibaratnya mainin pintu lemari, dia ibaratnya ketok-ketok jendela, dia ngejatuhin gitar. Gue ngerasa banget dia ada di situ gitu. Gue ngerasa banget dia ada di situ. Sekitar jam 2-an, mata udah mulai ngantuk bang. Mata mulai ngantuk, tidur lah gue tuh. Entah kenapa tiba-tiba kayak ada yang, gue ngerasa kayak kaki gue ini ada yang megangin bang. Gue ngerasa kayak kaki gue ini ada yang megangin gitu. Gue kebangun, gue lihat, ternyata bener bang, ada 2 tangan di kaki gue, tapi nggak ada tubuhnya, cuma tangannya doang. Dia megangin tangan gue begini, cuma 2 tangan doang tanpa ada tubuh. Tapi gue nggak teriak, karena gue tahu ini Hasan gitu. Gue bener-bener bang di hari itu bener-bener nggak ada rasa takut sama sekali, kayak ada sesuatu yang bikin gue tuh berani banget gitu di situ gitu. Gue nggak teriak, gue cuma bilang, jangan pegangin tangannya, apa kakinya, udah sini ngobrol sama Agung sini. Gue ngomong gitu. Malu gituin ya? Gue gituin bang. Karena emang nggak ada rasa takut sama sekali. Yang ada di rasa gue tuh cuma penasaran doang gitu. Gue pengen tahu nih abang gue ini kenapa gitu. Pengen tahu doang gitu. Ibaratnya pengen dia tuh bener-bener kayak napakin diri ke gue gitu kan. Pengen begitu doang gue gitu kan. Cuma dia kayak selama gue ngeliat dia tuh ya cuma tangan, suara, bentuk badan ini gue nggak pernah lihat. Yang lihat bentuk badan dia cuma nyokap doang gitu, sama yang lain-lain gitu. Gue sendiri pribadi belum lihat gitu. Dan gue penasaran, gue pengen lihat dia seperti apa sih sebenarnya yang orang-orang lihat gitu bang. Pemikiran gue seperti itu waktu itu. Situ dia megang kaki gue ngomong kayak gitu, kalau emang ada sini nggak apa-apa, sini ngobrol, jangan megangin kaki Agung gitu. Gak lama kaki itu kayak begini sendiri bang. Kayak apa ya maksudnya, ini kaki, tangan ini megang kaki gue, dia kayak ngilang sendiri gitu, bukan ngilang, gimana sih, kayak jauh sendiri gitu bang. Kayak jauh sendiri dan kayak jauh gitu dah. Dan kayak pandangan gue tuh kayak ngeliat si tangan ini kayak hilang begitu aja gitu. Pandangan gue gitu, kayak tiba-tiba kabur dan hilang begitu aja gitu di pandangan gue gitu. Setelah ibaratnya gue bilang kayak gitu, dia kayak ngelepasin kaki gue dan kayak hilang begitu aja. Pandangan gue tiba-tiba kabur, hilang begitu aja tangannya gitu. Tiba-tiba gitu. Terus sekitar jam 3-an gue gara-gara gitu gue jadi gak bisa tidur. Dari luar yang ngetok-ngetok. Tok-tok cuma gak ada suaranya bang, cuma ngetok-ngetok doang gitu kan. Tok-tok gitu. Gue buka, gue pikir nyokap gue gitu atau uak gue gitu kan. Gue buka, gak ada siapa-siapa. Gue tutup lagi, ketok-ketok lagi bang. Tok. Gue buka lagi, gak ada siapa-siapa lagi bang. Dan gak lama dari situ, kayak hawa tuh badan dingin bang. Gak lama situ kayak gue tiduran, kayak hawa badan dingin banget. Kayak ada angin yang ngambusin badan gue gitu bang. Terus gak lama kayak gue ngerasa kok kayak ada orang gitu ya di sini di samping gue gitu kan ya. Tapi kok dibilang ada, nggak ada. Dibilang nggak ada, gue berasa kayak ada. Itu di perasaan gue waktu itu bang. Dibilang nggak ada kayak ada, dibilang nggak ada tapi ada gitu. Gue penasaran, gue lihat di jendela kamarnya dia dan Hasan udah ada di situ bang. Oh, di situ. Terus? Dengan bentuk yang sama kayak nyokap gue lihat, kepalanya gerowak di sini. Dan dia kayak nggak ada tuanya begitu, dia kayak begini bener sama kayak nyokap gue lihat bang. Dan yang gue cuma sampai sini doang, karena memang jendela kamarnya dia kecil. Itu entah kenapa bang, gue kayak berani banget ya malam itu bang. Entah kenapa itu, gue buka, gue ngeliat dia di situ. Terus pas dia nongol gimana tuh? Ya udah, gue tutup doang. Lu nggak interaksi gitu? Nggak mungkin juga bang, maksudnya gue kan cuma penasaran, bukan berani bang. Tetap takut tetap gitu, cuma penasaran aja gitu. Cuma ibaratnya pengen tahu lah gitu, abang gue tuh kenapa sih sampai begini banget gitu kan, kayak gitu doang udah gitu. Nggak ada pengen nantangin dia ibaratnya buat ngobrol gimana, nggak mungkin juga gitu kan ya. Dan anehnya selama gue ada di dalam kamar dia itu nggak ada interaksi apapun. Maksudnya biasanya kan gue selalu dipanggil sama dia, kayak tadi kan kayak diajak gitu kan, Agung, Ayu gitu. Tapi selama di kamar dia itu nggak ada interaksi, maksudnya kayak dia manggil gue atau apa, nggak ada. Cuma gangguan itu kayak pintu lemari dibuka tutup, gitarnya dia dijatuhin gitu. Dan tiba-tiba pas gue buka jendela atau tiba-tiba dia ada di samping jendela, nggak ada suara sama sekali bang, kayak hening banget di kamarnya dia. Itu yang aneh gitu.
di hari terakhir peninggalan beliau atau 7 hari terakhir tahlilan, akhirnya keluarga tuh nemu bang, nemu ada satu orang pinter yang bisa ngasih tahu lah gitu, ngasih jalan ibaratnya di mana organ tubuhnya dia yang lain gitu kan. Dan menurut orang pinter ini katanya otaknya Hasan ini ngontalnya itu ada di persawahan bang. Dan memang waktu pas pencarian itu kita nggak sampai ke sana, nggak sampai ke sana kita gitu kan ya. Dan memang waktu pas pencarian anggota tubuh itu kan yang tadi gue bilang yang utuh itu cuma tangan kanan kiri sama kaki sebelah kanan, sebelah sini dia hancur, cuma ketemu ininya aja kan. Nah kepalanya itu memang ketemu gitu kan, tapi memang udah gerowak gitu kan, tapi di dalamnya itu udah kosong gitu kan ya. Nah mungkin ngontalnya tuh gue nggak ngerti, mungkin dibawa anjing atau dibawa binatang atau gimana nggak paham, tapi memang katanya otaknya adanya di sana, di persawahan gitu kan ya. Akhirnya kita cari di persawahan, ternyata bener dapet bang otaknya. Kita kubur di samping kuburan almarhum. Di situ di malamnya itu almarhum hidupin lagi adiknya dia. Terus sekitar jam 7-an loh. Jam 7-an lah ya, jam 7-an adanya kesurupan. Dan alasannya cuma kayak bilang makasih doang. Makasih Mbak, Mi udah ketemuin otak AA. Dung, makasih ya. Ngomong gitu doang bang. Nah, kita pikir keluarga tuh kayak, oh yaudah dah, tenang dah gitu. Maksudnya kayak gak bakal ganggu lagi nih anak gitu kan ya. Ya San, deh tenang ya gitu. Jangan ganggu aku lagi. Pas kita ngomong gitu dia gak ngomong apa-apa. Sadar, pengajian ibadah tahlilan dimulai. Selesai tahlilan, kita masih ada pengajian terakhir tuh di hari terakhir. Sekitar jam 12-an itu, nyokap tuh kan biasanya memang suka kayak, apa sih, nyiapin makanan buat yang pernah ngaji bang. Biasanya gitu kan ya, buat pernah ngaji gitu kan, kayak nasi goreng apa segala macem gitu kan. Ngaji malam ya? Ngaji malam gitu kan ya. Nah pas dia mau ke dapur, dia mau masak, tiba-tiba tuh kayak ada yang lemparin panci bang ke arahnya dia. Nah, dia kayak spontanitas dia teriak gitu kan ya. Dia keluar lagi, pas dia keluar, temenin tuh mawa gue tuh, udah ya gue temenin yuk masak gitu. Temenin masak mawa gue di dalam dapur. Nah, tiba-tiba tuh barulah di situ Hasan ini kayak bener-bener nunjukin dirinya dia, kedua orang yang bisa dibilang kayak dituain sama dia lah gitu ya. Dia ngomong, Mi, makasih ya Mi, gitu. Tapi nggak ada wujudnya. Mi, makasih ya Mi, gitu, maafin AA. Nggak ada wujudnya bang. Cuma di kuping dia ngomong kayak gitu. Bibi, makasih ya Bi, maafin Hasan ya Bi. Terus di kuping nyokap gue, di kuping wak gue tuh dia ngomong kayak gitu bang. Akhirnya selesai acara tahlilan 7 harinya, gue sama keluarga pulang. Setelah gue pulang itu memang gue udah gak tahu lagi bang, maksudnya apa yang terjadi di rumahnya dia gitu, gimana gue gak tahu. Cuma memang setelah gue sampai rumah itu gue ngerasa kayak ada yang apa ya, kayak ada yang tertinggal di rumahnya dia gitu bang. Setelah gue pulang, bener-bener pulang gitu, yang tertinggal, dan nyokap gue pun ngerasa kayak sama gitu. Kok kayaknya emak kayak ngerasa aneh ya badan gitu, kayak setelah dari pulang dari rumah Ojen kayak ada yang ketinggalan gitu, tapi apa gitu ya gitu. Nyokap gue ngomong gitu terus bang, ngomong gitu terus di rumah gitu kan ya. Sama Mak Agung juga gitu, kok kayak ngerasa kayak ini ketinggal, tapi apa gitu ya. Baju kali, kagak, nggak ada baju, nggak ada ketinggal. Tapi kayak perasaan tuh kayak yang ketinggal terus bang, kayak yang ketinggal terus gitu kan ya. Sampai di malam harinya itu gue dimimpiin sama Hasan. Malam harinya tuh bang, di rumah tuh, malam hari di rumah, gue dimimpiin sama Hasan. Lu mau tau nggak apa yang ternyata ibaratnya gue bikin ganjel, nyokap gue ganjel? Apa tuh? Ternyata jarinya Hasan itu ketinggalan di celana gue bang. Di celana lu? Iya. Jadi kan waktu pas yang gue bilang pertama kan gue nyari pakai sumpit buat mami itu bang gitu. Nah kenapa sampai akhirnya ibaratnya bisa ada di kantong gue gitu, karena itu pun gue nggak sadar sebenarnya bang, nggak sadar sebenarnya gue. Jadi pas gue nyari itu kan sebenarnya gue cuma dapet sepengingatan gue cuma dapat kan daging-daging kecil sama matanya dia doang. Sepengingatan gue bang gitu kan ya. Gue sebenarnya nggak tahu kenapa ada jari di celana gue. Gue nggak paham. Memang tuh celana nggak dicuci. Sampai ibarat dari pas gue datang sampai gue pulang nggak dicuci sama sekali. Gue nggak inget sama sekali kenapa ada jari di celana gue. Karena memang ibaratnya pas gue nyari itu gue nggak nemuin jari gitu. Itu gue aneh kenapa ada jari di tangan gue. Nah itu pas nyokap gue tuh pengen nyuci ternyata ada jari Hasan di celana gue bang. Makanya kayak kok kayak
perasaan nyokap juga kayak gue gak ada yang ketinggalan, gue punya apa ya gitu. Kok kayak ada yang ganjil, gue punya apa gue punya gitu. Terus lu apain tuh jarinya banyak? Yaudah akhirnya gue nelpon orang tua gue, ya dikuburin lagi. Nah, terus di 40 hari sepeninggalan beliau ini, kamar beliau tuh mulai ditempatin bang sama om gue gitu, yang paling kecil, maksudnya yang paling muda lah gitu. Ada nyokap yang paling muda, paling kecil lah gitu kan, dia kerja di situ di Bekasi gitu kan, tempatin di situ. Dan di 40 hari itu pun bang, adiknya dia yang nomor 3 itu tiba-tiba tuh sering banget mau, sering banget. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi pertama kali dia loncat, pengen loncat ke sumur yang tadi gue bilang pertama, sumur itu. Sumur tarik gitu ya? Sumur tarik itu pertama. Kedua, dia mau sama kayak Hasan, dia jalan lari ke rel, dia mau nabrakin diri juga. Untungnya itu semua dirinya dia itu untungnya tuh gagal lah gitu, ketahuan terus sama keluarganya dia gitu kan ya. Dan ternyata usut punya usut, yang dia kasih tahu ke keluarga itu, yang ngajak dia buat melakukan itu semua tuh Hasan bang. Hasan yang selalu ngajak dia buat ngelakuin sama kayak dia. Pengakuan dari adiknya Hasan ini, setiap kali dia kayak bengong apa gitu, nah Hasan ini kayak narik tangannya dia buat kayak ayo loncatlah, namanya ulah, ayo loncatlah gitu. Gila ya. Nah pas dia ke rel pun ditarik sama Hasan, katanya dia ditarik sama Hasan teh buat ayo dah lah ikut lah, digandeng. Dan memang katanya ada juga saksi yang lihat Teh Ulah ini dia jalan di rel itu tangan itu kayak digandeng bang, tapi nggak ada yang ngegandeng dia. Ada saksi mata yang lihat memang katanya ada yang ngegandeng dia, tapi nggak ada orangnya gitu. Cuma tangan itu kayak ngegandeng gitu, ngerti nggak sih? Begini gitu karena digandeng lah gitu kan ya. Nah, kenapa ibaratnya si adanya ini bisa begitu? Adanya ini pun ngalamin hal yang sama Hasan bang, sama kayak Hasan. Dia pun katanya kerja pun katanya hasil kerja juga dipinta 100% sama orang tuanya. Mungkin karena memang pengganti setelah Hasan, tapi ternyata enggak. Memang katanya dari awal kerja pun Teh Ulah ini udah ngasih uang 100% ke orang tua. Jadi nggak cuma Hasan sebenarnya bang. Teh Ulah pun sama, dia pun ngasih memang 100% ke orang tua dia. 100% ya? 100% ke orang tua dia. Dan ternyata Teh Ulah ini pun juga sama, gagal nikah juga. Sama pokoknya kayak Hasan. Aneh. Dan mungkin itu yang bikin Hasan tuh kayak kasihan sama adiknya dan pengen adiknya itu ngelakuin hal yang sama kayak dia. Itu mungkin ya bang ya, itu kemungkinan aja ya bang. Itu kemungkinan kayak gitu ya gitu. Nah setelah itu, setelah beberapa kali percobaan bunuh diri dia ibaratnya nggak pernah berhasil gitu kan ya. Akhirnya Teh Ulah ini tuh mulai kayak hilang kejiwaan gitu, kayak sering ngomong sendiri gitu. Dan yang dia ngobrolin tuh sering kedengeran sama uak gue itu, dia ngobrol sama Hasan. Sering ngobrolin sama Hasan gitu. Kayak manggil, ya Ulah capek, Ulah mau mati. Oh, udah jadi stres? Stres. Dan sampai saat ini pun Teh Ulah itu masih gangguan mental. Sampai detik ini? Sampai detik ini bang. Astagfirullahaladzim. Sampai detik ini. Jadi kayak ODGJ gitu? ODGJ masih, itu masih ODGJ sampai hari ini. Udah diobatin kemanapun nggak sembuh-sembuh gitu. Dan pernah juga dibawa ke orang pinter, dan katanya di sampingnya Teh Ulah ini memang katanya masih ada Hasan sampai hari ini. Di sampingnya Teh Ulah ini masih ada Hasan yang ngikutin dia. Gitu bang, sampai hari ini. Udah dari tahun 2015, berarti sekarang tahun 2023, udah 8 tahun. Di 2024 sekarang mas? Iya, berarti 9 tahun ya. 9 tahun? 9 tahun, Gila ya. dia ngalamin kayak gitu. Makanya keluarga juga udah pasrah gitu. Dan sampai 9 tahun ini pun Teh Ulah itu masih sesekali itu kayak ngobrol sama Hasan. Sampai 9 tahun ini ya. Cuma memang gangguan-gangguan yang tadi gue bilang pertama itu udah nggak ada gitu. Tapi dia masih kayak eksistensinya dia itu cuma ke adiknya aja. Cuma tuh gangguan kayak dia nabrakin diri atau apa itu katanya. Kan setelah gue pulang gue nggak tahu tuh cerita di sana gitu. Cuma katanya memang masih ada beberapa warga yang lihat gitu kan. Cuma katanya setelah 40 hari itu mulai kayak hilang, dan sampai sekarang ini Hasan tuh cuma kayak masih ada di badannya Teh Ulah aja gitu. Oke. Nah nih bang, Teh Ulah itu kan tadi sempet kayak orang ODGJ gitu ya, orang agak stres ya mungkin ya. Itu stres awalnya itu apa emang karena tekanan, terus ditambah gangguan dari sosok-sosok almarhum ini gitu?
Karena tekanan bang, karena tekanan dan akhirnya si almarhum ini ngegangguin Teh Ulah. Tapi sebelumnya dia normal aja. Normal. Dari pas kejadian Hasan meninggal pun yang tabrak ketabrakan itu dia normal, dia normal. Terus setelah hampir 2 bulan kayaknya, pokoknya 40 hari lebih kesanaan lah gitu, sepeninggalan Hasan. Nah itu dia mulai kayak stres gitu kan. Nah, tiba-tiba kayak sering melakukan percobaan bunuh diri, kayak pengen lompat ke sumur, terus tiba-tiba dia jalan malam-malam tuh ke rel kereta api gitu kan ya. Tapi untungnya dia dari semua itu selalu ketahuan sama keluarga dia untungnya. Dan sampai detik ini nih, keseharian dia tuh ngapain aja? Maksudnya kan orang udah izin entah ngomong sama tembok, entah ketawa-ketawa sendiri, entah cuma diem aja gitu. Kalau dia tuh lebih sering kayak berontak bang, dia tuh sering ngamuk-ngamuk. Tapi kalau lagi nggak ngamuk, dia kayak ngomong sendiri doang udah. Tapi dia lebih sering ngamuk ya dibanding ngomong sendirinya, lebih sering ngamuknya. Ngamuk ya? Ngamuknya kayak gimana tuh kalau ngamuk? Ya ngamuk gitu, cuma kayak Atau gimana? kayak gue capek gitu doang, capek, gue mau mati, gue capek gitu doang, gitu ngamuk gitu. Dan itu biasanya ngamuknya durasinya tuh bentaran. Tadi tenang nih, dia tenang, ntar begitu lagi gitu. Tadi tenang lagi, begitu lagi gitu. Nah biasanya awal-awal dia begitu tuh hampir setiap hari di kamarnya dia tuh kayak orang yang lagi ngobrol sama orang lain bang, gitu. Kayak dia duduk sila terus ngobrol gitu dengan gestur orang ngobrol gimana sih? Gitu. Dan dia nyebutnya ya Hasan gitu. Capek gitu, Ulah capek gitu, kayak gini mulu gitu, Ulah mau nikah nggak jadi, itu kayak orang ngobrol, kayak sama manusia gitu. Mungkin itu kali ya, kan sempat pengen ngebawa lu ya, ngajak lu ya. Iya Mungkin gitu. dia kena kali keajak ya. Nggak ngerti sih bang kalau itu bang. Karena mohon maaf ya, meninggalnya almarhum ini kan nggak wajar ya. Iya. Kalau itu gue nggak paham, temen nggak paham. Tapi kalau dari kacamata keluarga kita tuh ya mungkin karena si Ulah ini ibaratnya mental terganggu, stres. Kan orang stres itu kan otaknya kosong, pikirannya kosong, ibaratnya perasaan kosong ya mungkin itu yang bikin Hasan ini kayak gampang buat apa ya, apalagi di adenya gitu kan ya. Ya mungkin itu yang bikin ibaratnya makhluk halus itu gampang buat kayak Masuk. ini dia gitu kan, mungkin itu gitu. Kalau menurut kacamata dari keluarga aja gitu, mungkin itu gitu kan. Semoga Teh Ulah cepat sembuh ya bang. Iya. Semoga ya dikasih keajaiban. Iya. Dan memang katanya itu bang, setiap kali dia selalu diajak sama Hasan, gitu. Misalkan dia lagi sendiri nih muluk bengong gitu kan ya, terus dia aja gitu. Bener-bener yang dia tuh Hasan katanya. Yang diajak Hasan tuh awal-awal itu masih bisa diajak ngobrol bang, masih bisa, maksudnya belum yang gila 100%, belum. Masih bisa interaksi Masih gitu ya. interaksi, masih bisa gitu kan ya. Kalau ditanya nih ya gitu, Ulah ngapain sih gitu kan, malam-malam ibadah kerel gini gitu kan ya. Nah dia jawab, diajak sama Hasan, disuruh jalan ke sini gitu. Itu masih bisa diinteraksiin bang, masih bisa. Nah udah setelah beberapa tahun tuh udah nggak bisa diinteraksiin. Jadi kita ngobrol apa, dia menjawabnya apa gitu. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Nah itu udah setelah beberapa tahun lah gitu, 5 tahun kayaknya. 5 tahun sana itu udah sampai sekarang tuh udah nggak nyambung gitu ngobrol. Nah nih Bang Agung, kan kisah pengalaman dari lu dan pihak saudara lu juga kan benar-benar banyak pelajaran yang bisa gue ambil ya Bang, yang gue pribadi nanti bakal menjadi seorang ayah nih gitu kan. Jadi bapak rumah tangga, dan teman-teman terima juga mungkin ada yang jadi bapak rumah tangga juga, udah punya anak gitu kan. Punya pesan gak Bang dari pengalaman yang lu alamin ini? Kalau pesan mungkin di sini dari cerita gue ini, menurut gue bang ya, lebih kepada kayak bukan pengalaman horor banget, tapi lebih kepada pengalaman hidup. Oke. Dalam artian gini, seseorang itu bisa nekat ngelakuin hal-hal di luar dugaan karena ibadah tekanan yang kadang datangnya itu justru malah dari orang terdekat. Ya kayak misal contoh, orang diri karena putus cinta, orang terdekat kan. Nah sekarang kejadian sepupu gue ini juga bisa dibilang dia hancur, dia kayak gitu juga kan karena keluarganya dia gitu. Karena keluarganya dia bang. Ini bukan dari orang lain gitu. Itu dari dalam. Dan memang menurut gue tuh rasa sakit yang sakit itu justru datangnya memang dari dalam. Kalau dari orang luar kita tuh masa bodoh. Kalau dari orang dalam memang sakit banget. Karena orang dalam itu yang, atau orang rumah itu tempat kita pulang. Iya, tapi ternyata ibaratnya tempat kita pulang itu nggak bisa jadi tempat kita pulang gitu. Terus mau kemana lagi kita pulang? Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Agung ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya bener kata Bang Agung tadi, pengalaman paling tertekan itu
ketika kita dapat tekanan atau dapat masalah dari orang dalam atau orang sekeliling kita gitu ya. Karena kita nggak tahu nih mental kita, entah pikiran kita di hari itu lagi kuat atau emang lagi down atau lagi kurang fit gitu loh. Mungkin kita orang kuat nih, orang strong yang terbiasa dengan banyak masalah, tapi ada di suatu hari atau di suatu detik atau di suatu situasi yang dimana kita mulai kayak wah lelah, selelah-lelahnya mungkin, bahkan sampai secapek-capeknya, bahkan sampai pikiran kita tuh mau meledak ya kalau kata orang kampung mah, wah mau pecah nih pala gua gitu kan. Ya jadi ketika kita dalam kondisi seperti itu jangan lupa baca doa, banyak selawat. Jadi ya namanya hidup selalu dengan rintangan dan halangan, apalagi ujian ya. Karena di dunia ini emang tempatnya ujian dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar akidah dan agama gitu, apalagi percobaan. Mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambilin kayak gini ya, kuatkan iman dan Islam kita dan jangan lupa mandi pagi. Nggak nyambung. Salah nyambung tau, mandi pagi itu salah satu hal-hal yang bikin kita fresh gitu. Mandi pagi, dingin seger ya kan. Tapi tidur lagi. Buat kaum berbahan, siangnya karena kerja, jadi paginya tidur lagi. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Agung ya. Sama-sama, Bang. Dadah.